ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نشكر على نعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah masih bisa hadir di masjid ini dalam rangka jamaah salat maghrib, dan insya Allah nanti kita akan sambung dengan jamaah salat isya. Dan sejenak di antara salat maghrib dan isya kita berhalaqah untuk mengkaji syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, pada sore hari ini atau malam hari ini kita akan mengkaji tentang mensikapi tren pilihan hidup tanpa punya anak. Ya, tanpa punya anak. Karena para hadirin, akhir-akhir ini adalah ngetren, terutama di negara-negara besar, negara-negara maju, negara-negara yang telah berpredikat negara modern. Itu banyak orang-orang yang ogah untuk mempunyai anak. Makanya mereka memilih hidup tanpa anak, yang oleh mereka dianggap itu lebih ringan, tidak repot, ya, tidak repot, karena dia hanya hidup antara suami dan istri saja. Lebih-lebih mereka yang bekerja, ya, bekerja. Maka kalau ada anak itu ya repot. Kalau masih bayi misalnya harus mencari penitipan anak. Agak besar lagi sudah mulai TK atau PAUD dengan usia dini, ya. Itu juga repot, nanti harus antar jemput dan lain sebagainya. Jadi makanya mereka memilih hidup tanpa anak sajalah. Nanti akan kita kaji bersama. Padahal umumnya kita ya, sebagai umat Islam ini itu semuanya ingin punya anak. Ya. Karena apa? Karena mereka mempunyai satu pemikiran, kalau punya anak itu enak. Di dunia ini juga enak. Ya. Karena dengan adanya anak itu orang tua kadang bisa terbantu. Itu di dunia. Itu kalau anaknya Jawa, Pak, ya. Jawa itu artinya apa? Pangerten. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita itu semuanya pangerten terhadap orang tua. Mudah-mudahan. Ini di dunia, Pak, ya. Di dunia. Jadi minimal di dunia ini orang tua tertolong kalau punya anak. Makanya kita umumnya menghendaki punya anak aja. Kalau kita, ya, kita semuanya ini di dunia insya Allah akan memberi
keringanan kepada orang tua. Ya. Kalau dia misalnya sudah umur tua, lalu kurang mampu dalam segi ekonomi misalnya, lalu anaknya ini sudah besar dan sudah berhasil dari segi ekonomi, nah itu kalau anaknya Jawa nanti bisa membantu orang tuanya, itu di segi duniawi. Kalau sudah tua perlu dilayani, anak-anak bisa melayani, apalagi di saat orang tua itu sedang sakit. Nah, ini perlu pelayanan dari anak-anak. Makanya kita membutuhkan kepada anak itu. Kita tidak seperti yang terjadi dalam tema ini. Mereka tidak menghendaki adanya anak dalam keluarga atau dalam rumah tangganya ini. Lebih-lebih nanti anak itu juga kita butuhkan doa-doanya ketika kita sudah mungkin masuk di alam kubur dan sampai juga nanti masih ada manfaatnya ketika kita sudah di akhirat ini. Makanya perlu. Anak ini bagi kita sangat diperlukan. Sehingga kalau ada rumah tangga atau suami istri yang tidak punya anak, itu kadang-kadang sampai mengeluarkan biaya. Bagaimana bisanya punya anak? Ini kan banyak terjadi, banyak terjadi. Karena tidak punya anak harus periksa berulang kali, pakai biaya. Ya. Ini karena apa? Karena mereka menginginkan anak itu. Ini. Jadi sekalipun biaya berapa dia akan bayar. Yang penting punya anak. Bahkan kadang-kadang yang tidak punya anak itu bisa mengambil anak angkat, kadang-kadang. Ini menunjukkan bahwa kita itu semua memang butuh terhadap anak itu. Dan ingin memiliki anak itu dalam rumah tangga kita. Sehingga minimal kita itu tidak kesepian. Ini ya. Coba bayangan ya. Punya anak 3. Masih kecil, masih kumpul. Ya. Setelah agak besar, mulai kuliah, sudah keluar. Semuanya kuliah, keluar. Yang pertama mungkin sudah kerja, juga sudah keluar dari rumah itu. Ya, bapak-bapak yang sudah agak tua, ya, ini saja bisa merasakan ya. Akhirnya di rumah itu tinggal berduaan saja. Itu berduaan itu sudah mulai terasa kesepian karena sudah sama-sama tua. Yang satu mungkin sudah ada keluhan, mungkin lututnya sudah linu dan lain sebagainya, itu mestinya saling membantu. Tapi kedua-duanya mungkin terjadi begitu. Akhirnya saling membantunya ini tidak seperti pada saat masih muda. Ya, ini bisa kita bayangkan dan kita gambarkan. Jadi mulai kesepian. Nah, makanya bagi kita anak ini sangat perlu. Ya, minimal kita itu sering berdoa pada Allah, mudah-mudahan diberi anak. Para hadirin, dalam hal anak ini memang Nabi SAW sangat menganjurkan kepada kita agar kita itu punya banyak anak, kata Rasulullah. Punya banyak anak. Karena apa? Tidak mesti anaknya banyak itu hidupnya tidak cukup. Itu tidak mesti. Kadang-kadang tidak punya anak justru hidupnya kekurangan. Anak 1 masih kekurangan. Punya anak 2 masih agak kurang lagi. Karena tambah biaya. Tapi setelah punya anak 5, kok justru malah cukup. Itu kadang-kadang terjadi itu. Nanti di belakang ada pembahasan mengenai rezeki terhadap anak itu. Makanya Rasulullah dalam sabdanya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya,
Abu Dawud, Rasulullah menganjurkan tazawwajul wadudal walud. Ya. Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak. Ini anjuran Rasulullah. Makanya kalau seorang ya yang masih muda itu mau menikah itu, lihatlah. Ya, oleh Rasul disuruh melihat, nah ini keturunan atau mbah-mbahnya, ibu-ibunya, nah ini banyak anak apa enggak? Nah, justru kata Rasulullah kalau ada orang-orang yang banyak anak itu keturunannya disuruh menikahi. Menikahi. Tapi ya lalu jangan, wah aku gak ada anak, susah, jangan, enggak begitu. Tapi Rasulullah memang menganjurkan agar kalau menikah atau memilih pasangan itu ya dianjurkan untuk memilih pasangan yang keturunannya ini banyak anak. Kata Rasulullah, tazawwajul wadud al-walud. Ya. Nikahilah perempuan-perempuan yang penyayang, ya, penyayang, dan al-wadud yang bisa menurunkan keturunan atau punya anak ini. Ini. Fa inni mukasirun bikumul umam. Soalnya nanti saya, kata Rasulullah, aku akan berbangga dengan banyaknya kamu di hadapan umat yang terdahulu. Jadi nanti para nabi itu akan berlomba banyak-banyakan umat. Ya, kalau umatnya banyak itu nanti bangga. Makanya Rasulullah menganjurkan agar umatnya ini banyak punya anak. Ya, banyak punya anak. Dan Rasulullah nanti akan bangga dengan melihat umatnya yang banyak dibandingkan dengan umat nabi-nabi yang lain. Ini Rasulullah, makanya dianjurkan. Nah, makanya kalau kita itu ingin bahwa nabinya ini nanti tidak malu di sana karena umatnya hanya sedikit, ya kita harus membantu Rasulullah, membantu Rasulullah agar umatnya itu nanti banyak di sana. Makanya kita juga harus membantu dengan banyak mempunyai anak. Adapun kalau sudah diusahakan lalu hanya punya anak satu misalnya, ada apa-apa. Punya anak dua, ada apa-apa, kan ada apa-apa. Tapi lebih bangga lagi kalau anaknya itu banyak dan semuanya berhasil. Ini kata Rasulullah. Nanti menjadi kebanggaan Rasulullah di akhirat nanti. Ini. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat wabtagu maka taballahu lakum. Kalau dimulai dari awal kan ukhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah. Alimallahu annakum untum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana basyiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum. Makanya bulan Ramadan pun ya umatnya ini masih dianjurkan untuk mengkumpuli istrinya. Apa artinya? Supaya punya anak. Makanya di sini dikatakan wabtagu ma kataballahu lakum. Ya, carilah apa yang telah ditentukan Allah untuk kamu. Ditetapkan Allah. Itu dalam para ahli tafsir menafsirkan bahwa ma kataballahu lakum itu adalah anak. Jadi carilah anak. Makanya sekalipun di bulan Ramadan misalnya, ya kita tetap dianjurkan untuk berkumpul dengan istrinya. Dihalalkan kata Allah dalam Al-Quran itu. Makanya ini banyak Abu Hurairah misalnya, terus Ibnu Abbas, kemudian sahabat Anas, Surah Al-Qadhi, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, atau Rabi' bin Anas dan Sudai, itu semuanya, dan Zaid termasuk ya,
semuanya menafsirkan bahwa maka taballahu lakum itu adalah anak. Ini para ahli tafsir menafsirkan itu. Nah, suatu keuntungan lagi di samping keuntungan di dunia ya. Keuntungan di dunia kan anak bisa membantu orang tua lebih-lebih di saat hari tuanya. Ya. Sekalipun orang tuanya itu kaya misalnya, itu masih tetap butuh bantuan terhadap anak. Bukan dari masalah rezeki, tapi masalah yang lain-lain itu pasti masih tetap membutuhkan bantuan dari anak. Ini. Makanya di sini bukan hanya pemikiran yang bersifat duniawi saja ya yang dibutuhkan, tetapi anak itu juga nanti akan bisa mengangkat derajat orang tuanya di akhirat. Derajat orang tuanya di akhirat. Kalau orang-orang yang ingin hidup tanpa anak tadi barangkali ya mereka itu hanya berpikiran nontonnya tak atasi dewe ya seiso. Apalagi kalau saya itu berhasil masalah keuangan misalnya, saya bisa membayar orang lain untuk membantu saya misalnya. Itu hanya urusan dunia ya. Urusan akhirat tidak bisa seperti itu. Padahal bagi kita yang beragama Islam ini mengharapkan dari anak itu dunia dan akhirat. Nah, antara lain ini orang tua bisa terangkat derajatnya di surga karena istighfarnya anak. Masya Allah ya. Makanya sangat beruntung kita kalau punya anak-anak yang bisa mengistighfarkan orang tua, memohonkan ampun pada orang tua. Ini sangat beruntung sekali. Ya. Sekalipun misalnya anaknya ini dalam hal keduniaannya tidak terlalu berhasil. Nah, syukur kalau dalam hal keduniaan anak ini berhasil, ya, maka bisa membantu sepenuhnya ya, di dunia. Dan lagi di akhirat ya, dia berhasil akhiratnya. Antara lain bisa mendoakan istighfar terhadap orang tuanya. Ini penting. Ya. Karena manusia ini ya, terutama orang tua itu kalau sudah meninggal, itu yang dibutuhkan tidak harta, tidak kekayaan. Ya. Tidak yang lain, urusan dunia, tapi di sana yang dibutuhkan itu adalah ampunan. Ampunan. Kalau pahala mungkin dia sudah beramal baik di dunia ini, sudah membawa pahala itu. Ya. Syukur kalau anaknya itu beramal soleh, maka amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu orang tua juga mendapat bagian. Ya, mendapat bagian. Karena apa? Selama hidupnya orang tua itu telah mendidik anaknya, ya, menunjukkan anaknya ke jalan yang benar, sehingga menjadi anak-anak yang mau beramal soleh. Maka orang tua akan mendapat bagian. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan seseorang untuk melakukan suatu kebaikan, suatu amal soleh, maka baginya juga mendapat pahala seperti orang yang melakukan itu. Ya, apalagi ini terhadap anak, pada orang lain pun saja bisa itu. Kita menunjukkan orang ini yang asalnya belum sholat, ditunjukkan loh sholat itu wajib, ayo kita sholat. Akhirnya dia mau mengikuti sholat, apalagi mau berjamaah begini. Itu orang yang menunjukkan itu ketika orang yang ditunjukkan tadi melakukan kebaikan, melakukan sholat misalnya,
orang yang menunjukkan terus mendapat bagian pahala dari orang itu. Insya Allah sampai dia di alam kubur pun masih dapat kiriman itu. Karena dia menunjukkan kebaikan. Lalu yang ditunjukkan melakukan. Ini. Tidak bisa baca Quran. Lalu ditunjukkan, diajari. Begini cara baca Quran misalnya. Diajari tajwidnya yang betul. Sehingga dia terus membaca Al-Quran setelah bisa. Maka orang yang mengajari itu juga akan mendapat bagian pahala setiap orang yang diajari itu membaca Al-Quran. Coba, murahnya Allah itu begitu. Apalagi terhadap anak. Ya, terhadap anak. Anak yang selalu dididik untuk menjadi anak-anak yang beriman, yang berislam secara baik, selalu beramal soleh. Maka orang tuanya ini nanti sekalipun sudah di alam kubur akan terus mendapat kiriman pahala dari amal soleh atau kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Maka jangan khawatir, oleh karena itu mari anak-anak ini kita didik ya, sehingga mau beramal soleh, mau baca Quran, mau amal-amal soleh yang lain. Ini hasil didikan dari orang tuanya, maka orang tuanya akan selalu mendapat kiriman pahala itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa sangat beruntung kalau kita itu bisa mendidik dan mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan mau beramal soleh. Makanya Allah atau Rasulullah menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hasan Syaib Al-Arnaud, ini dinyatakan innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil 'abdi shalihi fil jannati. Fa yaqulu ya rabbi anna li hadhihi. Fa yaqul bi istighfari waladika laka. Coba, luar biasa. Luar biasa. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Jadi, mungkin dia asalnya derajatnya sekian, bisa diangkat naik sekian. Atau naik lebih tinggi lagi. Itu kedudukannya di surga. Karena di surga itu kan bertingkat-tingkat. Ya semuanya bernikmat, semuanya surga itu adalah nikmat. Tapi mungkin nikmatnya itu yang di sini ya mungkin lebih rendah daripada yang di sini nikmatnya. Nikmat yang di atasnya akan lebih nikmat lagi kan gitu. Tingkatan-tingkatan itu. Nah, sesuai dengan ya, yang kita lakukan di dunia ini. Nah, maka di sini dikatakan akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Ini anak kita yang saleh. Ini hamba itu kemudian berkata, wahai Rabb, wahai Tuhan, dari mana semua ini aku dapatkan? Wong aku waktu di dunia itu ya biasa-biasa saja. Kok bisa mencapai derajat surga yang sekian ini? Dari mana ini? Ini. Dia merasa kok sebetulnya tidak pantas saya menduduki tingkatan surga yang sekian ini. Tapi kok nyatanya ini terjadi. Ini dari mana? Ya, dia matur kepada Allah. Nah, maka Allah berfirman, dari istighfar anakmu untukmu. Jadi ketika kamu sudah meninggal, sudah berada di alam kubur, itu anakmu itu selalu setiap saat beristighfar untukmu. Ya minimalkah ya, tiap sesudah sholat itu mengistighfarkan orang tuanya. Ya. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah.
Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah kedua orang tuaku, berilah rahmat kedua orang tuaku sebagaimana keduanya menyayangi aku, mengasihi aku shaghira, pada saat aku masih kecil. Coba ini kita, Masya Allah, dari istighfar anaknya itu. Makanya betul-betul kita itu harus mengarahkan kepada anak-anak kita agar mereka itu nanti ketika kita sudah meninggal, lalu mereka mau selalu mengistighfarkan kita. Ini anak-anak kita. Tidak usah kita itu banyak macam-macam. Dengan biaya yang banyak, misalnya bagaimana bisanya aku membayar orang sekian-sekian untuk memohonkan istighfar kepada orang tua saya. Ya itu boleh. Kita itu boleh mengistighfarkan kepada saudara-saudara kita yang sesama iman, sesama Islam. Ya. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ini minimal kita setiap sesudah sholat lah misalnya, itu sudah banyak nanti tiap-tiap sholat. Setelah sholat kita mengistighfarkan saudara-saudara kita sesama muslim, sesama mukmin. Itu boleh. Jangan keliru paham, untuk wong mati kau oleh. Mengistighfarkan boleh, mendoakan itu boleh. Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama itu adalah orang lain kirim pahala. Kecuali yang tadi saya sampaikan, mandalla ala khairin itu tadi. Itu selalu tanpa dimintakan, tanpa diomongkan, itu selalu sampai. Ya, tapi kalau setelah kita mati, lalu ada orang baca no iki ya tak kirim nang iko misalnya. Itulah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Saya tidak mengatakan tidak sampai, tapi itu menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Itu ya, terutama ulama kalangan Syafi'iyah itu mengatakan itu sampai. Yang lain tidak sampai. Ya, karena masing-masing orang akan dapat dari yang diusahakannya sendiri ketika hidup. Gitu loh. Itu alasan yang mengatakan tidak sampai. Ini. Nah, di dalam Al-Quran itu ada itu. Para hadirin, jadi sekali lagi, mari kita itu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan selalu mengistighfarkan kepada kita nanti ketika kita sudah di alam kubur. Dan insya Allah akan terkabulkan itu istighfar anak-anak kita itu. Ini. Bahkan dikuatkan dengan hadis ini, idza mata lingsan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u. Nah, jadi yang terakhir waladin salihin yad'u. Ketika kita anak Adam ini sudah meninggal, maka semua amal kita sudah putus pahalanya. Salat kita wis oleh pahala mana? Wis gak salat. Puasa kita tidak dapat pahala lagi karena sudah tidak puasa. Zakat kita sudah putus pahalanya karena sudah tidak melakukan zakat. Semuanya putus. Ingkota amal. Haji kita bersama itu juga sudah putus pahalanya. Illa min salasin, di antara ada 3 yang tidak pernah putus pahalanya ini. 1, sedaqatin jariyah. Ya. Beruntunglah bagi mereka yang punya kelebihan harta lalu mau sedekah jariyah. Jadi perbedaannya apa antara sedekah biasa dengan sedekah jariyah?
Kalau sedekah biasa itu kita sedekah pada orang miskin. Itu sedekah biasa namanya. Itu juga berpahala. Dan bahkan di satu hadis diterangkan bahwa itu pahalanya akan disimpan dan dipelihara oleh Allah. Dipelihara oleh Allah. Seperti memelihara anak unta yang kecil menjadi besar-besar. Tapi dipelihara oleh Allah. Pahalanya dan nanti akan diberikan di akhirat. Tapi kalau sedekah jariah itu kan sedekah yang pahalanya selalu mengalir. Seperti tadi mengalir terus. Ya, sedekah jariah itu. Atau bisa dikatakan infak yang menjadikan amal jariah. Ya, amal jariah. Bapak-bapak, ibu-ibu nyumbang untuk perbaikan ini, penyempurnaan masjid ini termasuk yang disebut dengan sedekah jariah. Sedekah jariah. Atau infak jariah, infak yang pahalanya selalu mengalir. Sepanjang masjid ini masih digunakan untuk beribadah. Digunakan untuk melakukan syariat-syariat Allah. Dapat terus itu. Itu namanya sedekah jariah. Lain dengan tadi, sedekah biasa tadi. Ya, sedekah yang biasa itu ya pahalanya sekali itu, lalu sudah putus. Cuma pahalanya itu nanti dipelihara oleh Allah, ya. Dan di sana berkembang seperti diumpamakan memelihara anak-anak kuda yang masih kecil atau anak unta yang masih kecil nanti besar. Dan nanti diserahkan dalam keadaan besar itu. Ya, kalau sedekah jariah ini kan enggak, pahalanya mengalir terus. Mengalir terus sampai ketika kita masih hidup ini dan juga ketika kita sudah sampai di alam kubur, mengalir dengan sendirinya. Sedekatin jariyah. Atau ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang diajarkan pada orang lain dan bermanfaat. Mungkin ilmu apa sehingga dia itu diajari ilmu itu bisa melakukan sesuatu ya, yang bermanfaat bagi dia dan bagi orang lain. Ini yang mengajari tadi dapat pahala terus mengalir itu. Nah, yang ada hubungannya dengan tema kita ini yaitu awaladin sholihin yad'ullah. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Terutama doa istighfar ini. Doa istighfar. Memohonkan ampun. Karena apa kalau seseorang itu dengan istighfarnya sendiri dan mungkin juga dibantu dengan istighfarnya anaknya tadi. Lalu dosanya gugur, akhirnya habis. Itu insya Allah ya ada jaminan masuk surga karena datang di sana sudah tidak membawa dosa. Ini makanya ini perlu kita selalu beristighfar dan mudah-mudahan anak-anak kita nanti juga akan mengikuti di belakang kita selalu ya, mengistighfarkan kita. Ini perlu sekali. Ya, sehingga insya Allah derajat surga yang akan ditempati oleh orang tua ini akan bisa meraih derajat surga yang lebih tinggi ya, daripada yang semestinya. Ya, mestinya sekian, tapi dapat meraih yang lebih tinggi. Ini karena istighfar dari anak-anaknya. Ya. Jadi sekarang tentang rezeki. Kadang-kadang orang itu berpandangan nanti kalau punya anak rezekinya akan berkurang untuk memberi makan dan membiayai anak-anaknya itu. Itu. Ada yang berpandangan begitu mungkin. Sehingga dia ini tidak mau punya anak. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151 ya, ini. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum.
Jangan membunuh anak-anakmu. Karena dulu pada zaman jahiliyah itu kan banyak anak-anak yang dibunuh khawatir menghabiskan harta orang tuanya. Maka Allah menurunkan ayat jangan membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jadi ada dua ayat. Yang satu nahnu narzukukum wa iyyahum. Tapi ayat di dalam surat Al-Isra ayat 31 ini di sini nahnu narzukuhum wa iyyakum. Jadi ada bedanya di situ. Saya kata. Sama bunyinya, jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan padamu. Ini. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Apa bedanya di sini? Ya. Yang satu nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya. Kami yang memberi rezeki kamu dan pada mereka. Ini dimaknai bahwa dia itu pada mulanya punya rezeki. Nah, lalu dia itu takut rezekinya ini habis nanti untuk memberi makan dan lain-lain untuk membayi anak-anaknya. Maka diingatkan oleh Allah, jangan khawatir rezekimu habis. Karena kami memberi rezeki padamu dan kepada mereka. Nanti dengan kelahiran mereka itu rezekimu tentu akan bertambah gitu loh. Ya ini. Wa iyyahum. Dari ono anak ono rezeki. Allah melahirkan itu Allah juga memberi rezeki. Dan terbukti anak bayi itu sudah banyak rezekinya Pak ya. Kadang-kadang wis ana sing ndelok nggawa gula, nggawa gedang, nggawa beras. Ini berarti anak itu sudah membawa rezekinya. Umpama ndak nglahirno anak ya gak ono ndelok ngono. Ini satu contoh sing gampang. Ya, nggawa buah-buahan. Sebetulnya anaknya itu belum mau makan gitu-gitu. Tapi kan rezekinya kembali kepada orang tuanya. Inilah. Kemudian yang kedua, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jadi bayinya yang didahulukan, ya, lalu baru orang tuanya. Kami akan memberi rezeki kepada mereka. Jangan khawatir, nanti anakmu menjadi miskin. Tidak usah khawatir. Saya yang memberi rezeki. Wa iyyakum dan juga kepadamu. Jadi jangan. Tidak usah khawatir rezekimu habis atau tidak usah khawatir bahwa anakmu nanti menjadi miskin karena tidak ada rezeki. Ya, Allah berjanji akan memberi rezeki pada dua-duanya. Anaknya juga dan juga kepada orang tuanya. Maka tidak layak kalau ada orang lalu ingin hidup tanpa anak itu. Tidak layak itu. Ini. Mungkin dia juga khawatir seperti itu. Para hadirin, wong nabi, para nabi saja ya. Para nabi ini selalu berdoa ingin diberi keturunan. Banyak nabi-nabi yang sampai umur tua itu belum punya keturunan. Ini satu contoh. Misalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria ini sampai umurnya agak lanjut tapi belum punya anak. Makanya dia selalu berdoa. Doa Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas sholihin. Yang sering dibaca pada saat khutbah Idul Adha itu. Ya. Surat As-Saffat ayat 100.
Rabbi habli minas sholihin. Itu berulang-ulang diucapkan oleh Nabi Ibrahim agar dia ini mempunyai anak. Dan yang dikhawatirkan oleh para nabi itu bukan hanya hari tuanya tidak ada yang rambut, bukan. Tapi yang paling dikhawatirkan adalah tidak ada yang meneruskan perjuangannya. Ini lain dengan kita. Kalau kita ini dia anak ya anak wis berhasil ya wong tua melok seneng melok enak kan gitu. Dan yang kedua ya nanti di akhirat mungkin bisa tertolong oleh anaknya dengan istighfarnya tadi. Tapi di sini para nabi dan rasul ini termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria ini berdoanya karena dia sudah tua. Dia berjuang belum berhasil. Maka dia selalu mohon pada Allah agar perjuangannya ada yang meneruskan. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Setelah diberi anak malah diuji ya oleh Allah. Suruh menyembelih. Dan itu panjang cerita. Jadi ini tentang berdoa untuk dikaruniai anak. Rabbi habli minas sholihin. Maka para ibu, para bapak mungkin yang masih muda-muda itu yang belum punya anak atau sudah tua belum punya anak, berdoalah seperti Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Siapa tahu umur 50 diberi anak. Tapi ya rada kangelan Pak ya, karena umurnya sudah tua. Tapi ini lebih dari umur 50 Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria ini. Tapi nyatanya masih berhasil untuk mendidik anaknya itu. Kemudian Nabi Zakaria apa doanya? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, di sana di di tempat ibadahnya itu loh, Nabi Zakaria memohon pada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tuhan ya Allah, berilah aku dari sisimu keturunan yang baik. Dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar terhadap doa ini. Ini doanya Nabi Zakaria. Bisa ditiru Pak, bisa ditiru ibu-ibu. Kalau memang betul-betul menginginkan anak, berdoalah. Di samping sudah usaha bermacam-macam kok belum berhasil, doanya ini dimainkan. Ya. Kemudian Zakaria juga mengeluh, wa Zakaria idnada rabbahu la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Zakaria menyeru pada Allah, pada Tuhannya, Rabbi la tadarni fardan. Ya Allah, jangan dibiarkan aku ini hidup sendirian tanpa anak. Ya. Wa anta khairul warisin. Dan engkau adalah sebaik-baik zat yang mewariskan. Ini Masya Allah. Ini doa-doa mereka. Jadi sekali lagi anak itu penting. Dan Nabi Muhammad pernah mendoakan kepada Anas ya, atas permintaan Ummu Sulaim, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Anas ini didoakan oleh Rasulullah, ya Allah berilah rezeki yang banyak dan anak-anak yang banyak. Ini didoakan oleh Rasulullah. Ini doa-doa ini ya. Ya, mudah-mudahan ya sampai di sini saja dulu ya. Di doa-doa ini penting. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pasti menghendaki anak ini, maka berdoalah seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan dan dijadikan anak-anak kita itu anak-anak yang soleh. Tidak usah kita itu lalu mempunyai pemikiran, oh dua anak mana repot. Ya, jangan sampai itu. Ya, mudah-mudahan kajian yang singkat ini
Ya, kan saya katakan singkat kan tidak sampai 1 jam ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.